Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Makin masuk ke dalam, Doni menggerutu bahwa jalur itu semakin ke dalam dan yakin bahwa bukan jalur yang tadi mereka lalui. Nafasnya mulai tersengal. Bayu membalas, menegaskan bahwa justru Doni sendiri yang menyarankan memotong jalan lewat belakang, sehingga ia tak pantas disalahkan. Tanpa menoleh, Bayu menebas semak dengan parang kecil. Ratna berjalan di belakang sambil menarik tangan Mala yang tampak pucat sejak tadi. Ratna menunjuk ke arah pepohonan gelap dan mengatakan bahwa sudah terlihat sesuatu yang mirip rumah. Mala mengangguk pelan. Langkahnya gontai karena mereka telah tersesat hampir 2 jam di hutan bagian barat desa. Hutan itu terasa berubah, menjadi pendiam, dingin, dan matanya tampak kosong. Doni mengingatkan sekali lagi bahwa hutan barat tidak boleh dimasuki karena ada larangan, namun mereka tetap nekat. Bayu menepis kekhawatiran itu dengan alasan bahwa mereka hanya mencari sumber air dan pohon-pohon herbal, seolah menegaskan bahwa tindakannya tidak salah. Nada suaranya tidak meyakinkan, namun tidak ada yang membantah. Di depan mereka, sebuah gubuk reot berdiri miring, nyaris roboh. Dinding anyaman bambunya bolong di sana-sini, atap rumbia sebagian runtuh. Pepohonan di sekeliling tampak menghitam dan daunnya rontok, padahal bukan musim kemarau. Tidak terdengar suara jangkrik, burung pun seolah enggan bersuara. Ratna ragu, menanyakan apakah mereka benar-benar akan memasuki gubuk itu, sementara Bayu mengingatkan bahwa jika tidak, mereka akan tidur di tanah karena sudah sore dan mustahil kembali saat itu juga. Mereka memutuskan untuk menunggu pagi. Saat mereka mendekat, angin bertiup kencang dan ranting-ranting bergesekan, menimbulkan suara cerak-cerak yang mirip langkah menginjak ranting, lalu tiba-tiba berhenti. Ratna menoleh setelah ada bisik yang menyiratkan bahwa ada seseorang yang melihat mereka. Dari dalam gubuk, Bayu yang mendekat lebih dulu mendorong pintu kayu lapuk. Pintu itu berderit pelan dan mengeluarkan bau menyengat. Anyir darah bercampur busuk bangkai. Bayu menyatakan bahwa mereka hanya butuh tempat untuk berteduh sebentar. Doni ragu, tetapi rasa takut bergeser oleh kelelahan, sehingga akhirnya mereka masuk. Di dalam, suasana terasa kosong namun berat. Langit-langit rendah, lantainya becek. Di pojok kanan terlihat tungku tua berisi abu hitam sisa sesajen gosong. Di atas tungku tergantung sebuah kain merah, seolah pernah dipakai untuk ritual atau menutupi mayat. Doni menunjuk hal itu, menyimpulkan bahwa tempat itu bukan rumah biasa. Ratna berjongkok, menyentuh tanah yang basah dan lengket. Ia memastikan bahwa itu bukan air. Bayu menyalakan api kecil dari ranting sehingga cahaya remang menyebar ke seluruh ruangan. Tiba-tiba Mala mengerang, mengeluh tentang perutnya dan duduk sambil memegangi perut bagian bawah. Ratna panik menanyakan keadaan Mala, tetapi Mala tidak menjawab, ia malah muntah. Yang keluar bukan makanan melainkan cairan gelap kental berbau besi. Doni berseru dan mundur, terkejut, lalu memohon agar ada air minum. Bayu menyodorkan botol, namun Mala tersungkur menggigil hebat. Suara Mala terdengar berat, serak, dan menggigil ketika ia bergumam bahwa ada yang datang. Ketakutan membuat mereka segera menutup pintu. Ratna bangkit dan membanting pintu, tetapi angin kembali bertiup dari sela dinding, membawa suara tangisan perempuan yang merintih pelan, suara yang menyayat hati dan menyesakkan dada. Mata Mala membelalak, Doni gemetar dan menanyakan siapa yang ada di sana. Mala mengeluarkan keterangan bahwa sosok itu adalah orang yang dibunuh dan dibuang, yang belum tenang. Bayu memandang sekeliling gubuk dengan tubuh membeku. Saat itu, semua mencium bau rambut terbakar dan bau gosong seperti daging melepuh. Ratna menoleh ke arah tungku, sisa abu di dalamnya tampak bergerak sendiri, seakan sedang diaduk dan menangis. Ratna,
yang mencoba memeluk Mala yang menggigil, mengatakan bahwa ia tahu seperti apa rasanya ketika tubuhnya dirobek dan darahnya dibuang ke tanah, lalu menegaskan bahwa Mala kerasukan. Dari lubang di dinding belakang muncullah sepasang mata perempuan merah kehitaman yang menyala. Bayu langsung mengambil air minum dan membasuh wajah Mala, kemudian meraup air itu ke wajahnya beberapa menit hingga Mala pingsan. Bayu merasakan keringat dingin mengalir di pelipis dan pipinya, sementara sleeping bag lusuh yang mereka bawa basah kuyup. Ratna menegaskan bahwa ia mendengar suara yang aneh sejak tadi, menggigit bibir hingga berdarah sambil mencengkeram ujung selimut tipis. Ia mengaku telah berusaha menutup telinganya namun tetap mendengar. Suara kuku yang menggores kayu datang dari pintu gubuk dengan irama lambat seperti orang sedang menghitung mundur. Doni dan Bayu berupaya membangunkan teman-temannya. Doni merangkak menuju pintu, tetapi papan kayu reot itu tampak utuh tanpa bekas cakaran atau bayangan di balik celah-celah bambu. Tiba-tiba Doni tersentak, kepalanya terlempar ke belakang dan matanya tampak putih bergerak cepat di balik kelopak yang menutup. Dari tenggorokannya keluar suara rendah bergetar seperti mesin rusak. Doni melompat menghampiri Mala. Ratna mencengkeram lengan Doni dan menjerit bahwa itu bukan Mala. Tangan Mala bergerak sendiri, mencakar udara dan wajahnya sendiri hingga berdarah, sementara mulutnya terbuka terlalu lebar untuk ukuran manusia normal dan tawa yang keluar terdengar seperti suara anak kecil yang diputar terbalik. Doni mundur, tersandung sleeping bag. Kepalanya mulai sadar ketika menyadari keadaan aneh pada Mala. Kepala Mala seakan berputar dan matanya sepenuhnya putih. Bayu meraba-raba tas ranselnya dengan tangan gemetar dan menyatakan bahwa mereka harus segera keluar. Ratna menolak keras, matanya membengkak oleh air mata yang mengalir deras. Ia berargumen bahwa di tengah malam, di hutan, mereka bisa mati jika keluar. Namun jika tetap diam di dalam, mereka juga akan mati. Sesuatu menetes ke dagu Ratna, cairan dingin, lengket, berbau amis. Ia mengusapnya dan menyadari bahwa itu darah segar. Dari celah atap jerami, tampak rambut hitam panjang menjuntai ke bawah. Rambut itu bergerak pelan seperti terendam air. Ratna menunjuk ke atas, menanyakan siapa yang berada di sana, sementara Bayu ikut berteriak ketakutan. Tidak ada yang naik ke atas. Doni hanya bisa menjawab sambil menarik lengan Mala, yang tertawa lagi dengan nada memberontak dan kekuatan yang tak biasa, seolah 10 orang dewasa berada dalam satu tubuh. Mala menegaskan bahwa ia tidak mau pergi karena mereka sudah menunggu. Ratna masih terpaku menatap rambut yang menggantung di atas kepala. Pintu gubuk kemudian terbuka, padahal tidak ada angin ataupun tangan yang mendorongnya. Udara dingin menyergap masuk disertai bau bangkai dan tanah basah. Bayu menatap pintu yang terbuka itu dengan tenggorokan kering dan bertanya siapa yang membuka, tetapi tidak ada jawaban. Semua mata tertuju pada Mala, makhluk dalam tubuhnya tersenyum, bibirnya robek sampai ke telinga. Di luar pintu, bayangan-bayangan tinggi bergerak pelan tanpa suara, tanpa bentuk yang jelas. Ratna mencari senter di tasnya. Namun senter plastik murah yang berhasil dinyalakan sesaat lalu mati lagi berulang kali. Bayu mengeluarkan korek gas dan menyalakannya. Api kecil itu sesaat menerangi wajah-wajah pucat mereka. Mala tiba-tiba diam, kepalanya tertunduk, dan air mata darah mengalir dari matanya yang putih. Sepanjang malam mereka tak bisa tidur. Korek Bayu menyala sebentar, padam, lalu menyala lagi. Mala duduk di pojok dan berbicara sendiri dengan suara-suara yang silih berganti. Kadang suara laki-laki tua, kadang suara perempuan yang menangis, kadang suara anak yang tertawa. Ketika mereka keluar gubuk, langkah mereka terseret. Doni menginjak duri sehingga kakinya berdarah, dan baju Ratna sobek di beberapa bagian. Bayu terus menoleh ke belakang dengan ketakutan, takut ada yang mengikutinya. Saat menyadari jalan aspal di depan, Bayu berteriak bahwa mungkin mereka selamat. Ratna menarik Mala yang berjalan paling belakang. Mala tidak memakai sendal dan kakinya berdarah, namun tidak menunjukkan rasa sakit.
Jari-jari Mala terus mencakar tanah dan mengumpulkan lumpur di bawah kukunya. Doni mendekati Mala. Mala tetap diam. Mereka memutuskan untuk membawa Mala ke rumah sakit. Namun Doni dan Bayu ragu bahwa dokter akan mengerti sebab ini bukan penyakit biasa. Mereka lalu mempertimbangkan mencari ustadz atau dukun yang paham soal kejadian seperti ini. Pada saat itu, tawa yang sama seperti semalam terdengar lagi, menghantui langkah mereka. Di penginapan itu mereka memilih kamar terpisah. Ratna tidak mampu melepaskan pandangannya dari Mala yang masih saja tersenyum dengan cara yang begitu aneh. Suaranya terdengar letih ketika ia menyarankan agar mereka beristirahat, karena esok hari mereka harus mencari bantuan. Bayu, yang mengusap wajah dengan penuh kelelahan, mengakui bahwa dirinya ragu bisa memejamkan mata, meski ia tetap menyadari tubuh mereka sangat membutuhkan istirahat. Tepat pukul 00.13 dini hari, Bayu terbangun oleh suara kursi yang diseret dari sudut kamarnya. Sosok seorang perempuan duduk membelakanginya. Rambut hitamnya begitu panjang, tergerai menutupi punggung hingga menyentuh lantai. Tubuhnya tidak bergerak, bahkan tidak tampak bernafas. Keringat dingin langsung membasahi tubuh Bayu. Ia mencoba menanyakan siapa sosok itu, tetapi tidak ada jawaban. Keheningan itu menambah rasa mencekam, tubuhnya serasa ditindih batu, membuatnya tak mampu bangkit. Perlahan, perempuan itu berdiri. Punggungnya terlihat bengkok, sementara tangan kanannya menggantung pada sudut yang tidak normal. Setiap langkahnya menimbulkan suara tulang berderak. Ketakutan membuat Bayu ingin menjauh, tetapi sosok itu kemudian berbalik. Wajahnya adalah wajah Mala, namun setengah telah membusuk, mata kanannya hilang, dan mulutnya terbuka lebar memperlihatkan gigi-gigi patah. Bayu menutup matanya rapat-rapat, sementara jantungnya berdetak seperti genderang perang. Di kamar sebelah, Doni mencium bau busuk yang menusuk hidung. Ia terbangun dan menemukan lantai kamar mandi penuh lumpur bercampur darah, dengan jejak kaki yang mengarah ke tempat tidurnya. Senter di tangannya menyapu seisi kamar, tetapi sosok yang ia cari tidak ada. Hanya bau itu yang semakin tajam menusuk. Pada waktu yang sama, Ratna duduk di depan meja kecil dengan buku catatan di hadapannya. Tangannya bergerak tanpa henti mencoret kata yang sama berulang-ulang, kalimat tentang kedatangan sesuatu yang tertulis hingga ratusan kali. Ia tidak menyadari perbuatannya, karena tangan kirinya bergerak sendiri seakan bukan bagian dari tubuhnya. Tatapannya kosong. Di sisi lain, Mala berdiri di depan jendela kamar penginapan dengan mata merah dan bibir yang berbisik lirih. Dari genggamannya, terlihat tanah hitam yang dibawa dari hutan. Semua kejadian itu kembali berhenti tepat pukul 00.13. Pada saat yang sama, Doni bergegas menuju kamar Bayu dengan wajah pucat penuh ketakutan, mengatakan bahwa ada langkah kaki di kamar mandi serta bau busuk yang tidak tertahankan. Bayu, yang awalnya setengah sadar, segera tersentak begitu mendengar suara menyeret samar yang datang dari arah itu. Bersama-sama mereka mendekat. Bayu menempelkan telinganya ke pintu kamar mandi dan mendengar suara garukan dari dalam. Pintu perlahan didorong terbuka. Gelap menyelimuti ruangan, hanya cahaya bulan dari ventilasi kecil yang masuk. Bau menyengat membuat Doni menutup hidungnya. Lantai kamar mandi basah dengan jejak kaki berdarah. Mereka mulai menduga ada seseorang yang mati di penginapan itu. Namun tiba-tiba tawa kecil bergema dari belakang mereka. Meski ketika menoleh, tidak ada siapapun di sana. Sementara itu, di kamar lain, Mala duduk membungkuk di depan meja. Matanya setengah terpejam, tangannya bergerak cepat menuliskan kalimat yang menyeramkan tentang darah sebagai penebus. Namun suaranya kini lebih dalam dan serak, bukan seperti dirinya yang biasanya. Dari luar terdengar derit pintu kamar, lalu Ratna muncul dengan wajah kosong dan rambut basah menempel di pipi.
Ia menatap Mala dengan curiga. Mala tetap menulis, meski pensilnya patah, lalu melanjutkan dengan potongan arang dari lilin yang terbakar. Ratna mendekat, tetapi Mala tiba-tiba menoleh. Matanya berubah menjadi hitam legam, dan suara lirihnya hanya menyebut kata tentang darah. Sejak malam itu, pukul 00.13 menjadi waktu terkutuk di penginapan tersebut. Mala yang sebelumnya hanya memandangi cermin selama berjam-jam tanpa kata, mulai berbicara sendiri. Kadang ia tertawa, kadang menangis, bahkan sering menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Ucapannya penuh kebencian, seakan menyalahkan semua orang dan menuntut balasan. Bayu sempat memergokinya berbicara pada cermin, mencoba menyadarkan bahwa ia harus kembali pada dirinya. Namun malah hanya tertawa, dan bibirnya yang sobek mengeluarkan darah, seolah baru digigit dengan sengaja. Keesokan harinya mereka sepakat meninggalkan penginapan itu, namun semua kendaraan rusak. Mobil sewaan mereka mengalami remblong, bahkan sopirnya menghilang tanpa jejak. Malah membuka buku catatannya, menunjukkan tulisan bahwa sosok itu belum puas dan masih menunggu tumbal. Bayu mulai mengingat bahwa perempuan yang mereka lihat adalah sosok sundel bolong dari gubuk terkutuk, yang terbawa bersama mereka keluar. Doni tak mampu menahan emosi, menyesali keputusan mereka memasuki tempat terlarang itu. Saat suasana semakin menegang, tiba-tiba seluruh lampu padam. Gelap total menyelimuti ruangan. Bayu menyuruh mereka tetap diam di tempat, meski suara langkah dari langit-langit jelas terdengar. Malah menggigil sambil berbisik bahwa suara itu berasal dari atas. Ratna memeluk tubuhnya erat. Doni mencoba menyalakan lilin, namun api selalu padam seperti ditiup angin. Tiba-tiba tawa melengking menggema dari pojok ruangan. Sorot kamera ponsel Bayu menangkap sosok perempuan di dinding dengan kepala menunduk, rambut panjang menutupi wajah, dan perut bolong menganga berisi belatung serta organ tubuh yang terburai. Mereka berlari panik meninggalkan kamar, namun teror itu tidak berhenti. Sosok tersebut selalu mengikuti, meninggalkan jejak darah, tawa menyeramkan, dan teriakan panjang di lorong-lorong sunyi penginapan. Akhirnya mereka mencari pertolongan seorang dukun lokal bernama Pak Darmo. Orang tua itu hanya menggeleng setelah mendengar cerita mereka. Menurutnya, mereka telah membawa pulang sesuatu dari tempat terlarang. Sosok itu bukan sekadar hantu, melainkan korban pemerkosaan dan pembunuhan sadis yang jasadnya tidak pernah dikubur dengan benar. Arwahnya kini menuntut keadilan atau pengganti. Ratna tercekat saat mendengar kata pengganti. Lalu Pak Darmo menjelaskan bahwa salah satu dari mereka akan menjadi tumbal. Sejak itu ketegangan semakin memuncak. Mereka saling menyalahkan, emosi bercampur dengan panik dan rasa bersalah. Doni mulai kehilangan akal sehat, menjerit histeris ketika melihat bayangannya di cermin tampak membusuk. Malah menggigit bibir hingga berdarah. Bayu berusaha bertahan, meski bayangan mengerikan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Malam berikutnya, tepat pukul 00.13, tangisan bayi terdengar dari bawah tempat tidur. Malah berteriak bahwa suara itu datang dari sana. Bayu segera menarik kasur, namun tidak ada apa-apa di bawahnya. Meski begitu, tangisan itu semakin keras, membuat telinga mereka hampir pecah. Tiba-tiba lantai kamar retak, dan dari celah itu muncul tangan-tangan pucat yang mencengkeram kaki Ratna. Ia berteriak minta tolong. Bayu dan Doni berusaha menarik tubuhnya sekuat tenaga, sementara malah menggenggam jimat pemberian Pak Darmo dan mulai melafalkan mantra dengan suara bergetar. Sosok perempuan itu muncul dari dinding, melayang dengan mata melotot, sementara darah segar mengucur deras dari rahimnya. Jerit minta tolong terdengar memilukan, membuat jimat yang mereka bawa mendadak terbakar, dan lantai kamar pun hancur, menelan mereka semua ke dalam kegelapan. Dari dalam kegelapan itu, suara tawa kembali bergema,
mengiris telinga dengan nada yang menyeramkan. Doni, dengan suara bergetar, memberanikan diri berjalan menuju kamar Mala. Bayu yang sudah gelisah ikut berdiri, merasa waktu 2 jam telah berlalu tanpa henti mendengar suara tawa itu. Ketakutan menyelimuti seluruh tubuhnya, hingga ia merasa sesuatu yang buruk tengah terjadi. Dari dalam kamar Mala, suara tawa nyaring yang terdengar terputus-putus bagaikan kaset rusak perlahan berubah menjadi suara tangisan yang memilukan. Ratna, dengan wajah pucat, berbisik pelan bahwa sejak mereka kembali dari gubuk itu, Mala tidak lagi tampak seperti dirinya sendiri. Bayu yang tak tahan menunggu akhirnya mendobrak pintu kamar. Di dalam, tubuh Mala meringkuk di lantai menyerupai posisi janin, dengan mata terbuka lebar menatap kosong ke arah langit-langit. Yang lebih mengerikan, dari mulutnya keluar gumaman aneh dengan 2 suara berbeda. Suara pertamanya jelas suara Mala, namun bersamaan dengan itu terdengar pula suara berat seperti milik seorang pria dewasa. Dari gumaman itu, terdengar nama Gani, seolah Mala tengah menyambut kedatangan seseorang. Bayu tertegun, tubuhnya kaku karena kengerian, sementara Doni yang ikut masuk dengan hati-hati merasa semakin yakin bahwa semua ini sudah di luar batas wajar. Ia menilai Mala telah dikuasai sesuatu, dan satu-satunya jalan keluar adalah meminta pertolongan kepala desa setempat yang mungkin lebih memahami perkara mistis seperti ini. Namun, tiba-tiba tubuh Mala menjerit dan bangkit dengan gerakan aneh. Tubuhnya membungkuk, lehernya menoleh hampir 180 derajat, dan matanya yang kosong menatap tajam ke arah Ratna yang berdiri kaku di ambang pintu. Dari tubuh itu terdengar ancaman bahwa Mala telah menjadi miliknya. Ratna seketika jatuh terduduk dengan rasa takut yang tak terbendung, menyadari bahwa sosok di hadapannya bukan lagi Mala. Beberapa detik kemudian, tubuh Mala ambruk dengan napas tersengal, seolah baru saja terlepas dari tenggelam. Bayu segera mendekapnya, berusaha menenangkan dengan segala kekuatan yang tersisa, sementara Mala menatap lemah dan memohon agar ia tidak dibiarkan dibawa pergi oleh sesuatu yang masih mengintai. Ratna yang gemetar tiba-tiba berdiri, lalu menunjuk pada dinding kamar yang memperlihatkan gambar wajah perempuan berambut panjang dengan mata hitam tanpa bola. Di bawah gambar itu, terdapat tulisan kasar dengan nama Wiwin. Bayu mendekat, menelusuri ukiran itu dengan jemari yang bergetar, menyadari betapa misteriusnya kemunculan gambar tersebut. Ratna mengaku bahwa sejak pagi gambar itu sudah ada di sana, meski ia merasa seperti tangannya sendiri yang membuatnya, padahal tidak pernah mengingat telah melakukan hal itu. Suaranya gemetar ketika mengucapkannya. Doni menatap gambar itu tajam, lalu meyakini bahwa nama Wiwin mungkin adalah sosok yang kini merasuki tubuh Mala. Bayu akhirnya menyimpulkan bahwa mereka tidak bisa menunda lagi. Pagi berikutnya mereka harus mendatangi kepala desa untuk mencari jawaban. Malam terasa lebih panjang daripada malam-malam sebelumnya. Mala terus mengigau dan menangis tanpa henti, sementara Ratna tanpa sadar kembali menulis di buku catatannya. Ketika ia tersadar, halaman-halaman itu telah penuh dengan kalimat berulang, menggambarkan ketakutannya yang terus-menerus melihat sosok perempuan berdiri di atas kasurnya. Bayu pun mengalami kejadian serupa ketika ia terbangun karena suara geraman di bawah ranjang. Saat ia menunduk, tidak ada apapun, namun pantulan kaca lemari memperlihatkan sosok perempuan berambut panjang dengan tubuh membusuk, mata hitam legam seperti arang, dan wajah mengerikan. Dari bibir Bayu hanya meluncur gumaman samar menyebut nama Wiwin. Sosok itu lenyap sekejap, meninggalkan aroma busuk menusuk yang terus menempel di ruangan. Doni pun tidak luput dari gangguan. Ia mengalami mimpi buruk di mana Mala menggantung dirinya di langit-langit kamar sambil tertawa terbahak-bahak, menyebut-nyebut nama Gani tanpa henti. Pukul 1.33 dini hari, ketukan terdengar lagi. Kali ini berasal dari luar jendela, pelan dan teratur, seperti irama lagu yang menyeramkan. Ratna yang memberanikan diri mengintip,
melihat jejak kaki penuh lumpur di depan jendela yang mengarah masuk ke dalam kamar. Pagi harinya, dengan tubuh lemas dan wajah pucat, mereka akhirnya menuju rumah kepala desa. Perjalanan menembus jalan tanah berbatu yang masih basah oleh embun pagi membawa mereka pada sebuah rumah kayu tua. Bayu mengetuk pintu yang lapuk, hingga terdengar suara langkah kaki mendekat dan grendel terbuka. Sosok pria parubaya dengan kumis tipis dan mata penuh kewaspadaan muncul, memperlihatkan dirinya sebagai kepala desa, Pak Yono. Tatapan pria itu bergerak satu persatu, memperhatikan Bayu yang gelisah, Doni yang resah, Ratna yang mencengkeram tas erat-erat, hingga akhirnya berhenti pada Mala yang murung dengan tatapan kosong menembus tanah. Pertanyaan yang terlontar kemudian membuat darah mereka seakan berhenti mengalir. Kepala desa itu menanyakan apakah mereka telah pergi ke gubuk tua di tengah hutan. Sebelum sempat ada jawaban, wajah Pak Yono berubah drastis. Urat di lehernya menegang, tangannya mencengkeram pintu dengan kekuatan penuh, lalu dengan nada keras ia memerintahkan agar mereka segera pergi. Amarahnya bercampur dengan ketakutan, seakan-akan nama itu telah membangunkan luka lama. Bayu dan yang lain terkejut, tidak menyangka mendapat reaksi sekeras itu. Doni berusaha menjelaskan bahwa mereka hanya butuh bantuan karena kondisi Mala yang sudah di luar kendali. Namun tatapan kepala desa itu semakin tajam. Ia menolak mendengar, wajahnya memerah, dan keringat mulai membasahi dahinya meski udara masih sejuk. Bayu akhirnya memberanikan diri bertanya tentang siapa Wiwin dan apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Pertanyaan itu membuat kepala desa seketika membeku, bibirnya bergetar dan matanya bergerak gelisah ke kanan dan kiri, seolah takut ada telinga lain yang mendengarnya. Dengan suara parau, ia berbisik agar nama itu tidak pernah disebut lagi. Menurutnya, mereka telah membangunkan sesuatu yang belum tenang. Tanpa memberi penjelasan lebih lanjut, Pak Yono menutup pintu dengan keras dan mengunci rapat dari dalam, meninggalkan mereka termangu di beranda. Angin pagi berhembus membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan hawa gelap, membuat bulu kuduk meremang. Mala tiba-tiba mendongak, menatap pintu yang baru tertutup dengan tatapan ganjil. Senyum tipis menghiasi bibirnya, begitu tipis namun cukup untuk membuat ketiga temannya merasakan dingin menjalar di tulang belakang. Ketika mereka kembali menyusuri jalan desa, suasana menjadi semakin mencekam. Warga desa menjauh, warung-warung menutup lebih cepat, dan pintu-pintu rumah ditutup rapat begitu mereka lewat. Ketakutan itu terasa nyata, seolah nama Wiwin menjadi sesuatu yang tabu dan sangat berbahaya untuk diucapkan. Dalam keheningan yang mencekam itu, Doni menyimpulkan bahwa bila warga desa saja tampak ketakutan, pasti ada sesuatu yang besar yang belum mereka ketahui, dan semuanya berkaitan dengan nama Wiwin. Namun tiba-tiba, Mala tertawa pelan, yang kemudian berubah menjadi tawa keras memekakan telinga. Ratna menoleh panik, namun Mala berhenti mendadak dan menatap mereka satu persatu. Dari mulutnya keluar suara berat, terdengar seakan dua orang berbicara bersamaan, menyebut kembali nama Gani, menyebut janji yang belum ditepati, dan mengingatkan bahwa ia telah berjanji untuk kembali. Bayu merinding sekujur tubuhnya. Sosok yang menguasai Mala ternyata belum berhenti, dan kini semakin nyata mengikat mereka semua dalam teror yang tidak berkesudahan. Tiba-tiba, dari balik gang sempit, muncul seorang nenek tua dengan langkah yang sangat lambat. Tatapan matanya yang keriput namun tajam seakan menembus ke arah mereka. Suasana yang mencekam belum sepenuhnya mereda, terutama karena arwah Oyen belum tenang dan masih menuntut balasan. Doni segera mendekati nenek tersebut, yang kemudian diketahui bernama Embok Sarmi. Perempuan tua itu menarik napas panjang sebelum meminta mereka mengikutinya. Namun ia juga mengingatkan agar tidak mempercayai semua hal yang beredar di desa, sebab dosa masa lalu masih bergentayangan dan belum terhapuskan. Mereka pun melangkah masuk rumah kayu tua milik Embok Sarmi. Begitu berada di dalam, suasana terasa jauh berbeda.
Aroma dupa menusuk indera penciuman, sementara dinding-dinding rumah dipenuhi foto-foto hitam putih yang tergantung rapi. Salah satu foto menampilkan seorang gadis muda berambut panjang yang duduk di depan sebuah gubuk tua, gubuk yang pernah mereka temukan sebelumnya. Gadis itu adalah Wiwin, seorang anak pintar dan cantik, namun hidupnya penuh ketidakadilan. Lelaki bernama Gani, yang pernah berjanji akan membawakan kebahagiaan, justru mengkhianatinya, meninggalkan aib, lalu pergi begitu saja. Wiwin tidak kuat menanggung malu, hingga suatu malam ia menghilang masuk ke hutan dan tidak pernah kembali. Tubuhnya tidak pernah ditemukan, tetapi arwahnya tetap tinggal, menunggu janji yang dikhianati sekaligus menagih dendam. Kenyataan tersebut membuat mereka teringat pada peristiwa saat memasuki gubuk tua, karena tanpa sadar mereka telah membangunkan sosok yang terikat di dalamnya. Arwah Wiwin terbebaskan, namun ia tidak benar-benar keluar begitu saja. Sosok itu kini menempel pada yang paling rapuh di antara mereka, dan semua mata serentak tertuju pada Mala. Malam itu, penginapan mereka dipenuhi suara tawa dan tangis yang bergantian. Dinding bergetar, lampu berkedip, dan suasana semakin menakutkan. Ratna mendapati buku catatannya terisi penuh dengan tulisan asing yang bukan miliknya, dengan kalimat-kalimat penuh amarah dan kerinduan pada Gani. Bayu mengalami mimpi buruk, di mana Wiwin berdiri di atas tubuhnya dengan rambut basah, mata merah, dan tangan dingin yang menekan dadanya. Sosok itu menyebut dirinya sebagai Gani, menuduhnya berbohong dan mengingkari janji. Bayu terbangun dengan napas memburu, tubuh gemetar, dan bekas jari mencengkeram jelas terlihat di lehernya. Doni bergegas masuk ke kamar, sementara Ratna dan Mala kabur menuju hutan. Malam itu terlalu sunyi, hanya langkah mereka yang terdengar menyusuri jalan kecil menuju gubuk tua. Ratna membawa lentera, Doni menggenggam sebatang kayu, dan Bayu hanya menggenggam sebuah kalung kecil yang sebelumnya ditemukan di saku jaket Mala. Ketika mereka memanggil nama Mala, terdengar suara nyanyian lirih dengan nada sumbang, menyerupai lagu Nina Bobo yang mengalun panjang dan melengking. Pandangan mereka serentak tertuju pada depan gubuk, di mana Mala duduk dengan rambut tergerai, tersenyum sambil menatap langit, seolah menunggu sesuatu. Ia menyebut bahwa yang ditunggunya akhirnya datang, dan dari balik pintu gubuk muncullah sosok sundel bolong dengan rambut menutupi wajah, tubuh melayang, dan lubang besar menganga di punggungnya. Suara berat memaksa Gani untuk mengembalikan janji yang telah diingkari. Doni mencoba menarik Bayu, tetapi angin kencang tiba-tiba menerpa, membuat lentera padam. Jeritan malah terdengar, lalu semua kembali senyap. Pagi harinya, mereka tersadar bersandar di akar pohon besar. Gubuk yang semalam tampak nyata kembali lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan kalung Bayu yang tergeletak di tanah. Ratna menangis, Doni menatap kosong, sementara Bayu menggenggam kalung itu erat, bersumpah bahwa segalanya belum selesai. Di sisi lain desa, malam terasa semakin mencekam. Pak Yono berada sendirian di rumahnya karena istri dan anak sedang menginap di rumah mertua. Kesunyian yang biasanya ia nikmati, kali ini terasa berbeda. Sejak sore, hawa aneh seakan berputar mengitari desa. Dari kaca jendela, ia melihat bayangan wajah perempuan muda berambut panjang dengan mata hitam pekat dan senyum menyeramkan menatapnya dari balik pantulan. Nafasnya tercekat, jantungnya berdegup kencang, hingga suara tawa lirih menggema di belakang punggungnya. Saat tubuhnya berbalik, ruangan sudah gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan. Dari pojok ruangan, sosok perempuan merangkak dengan gerakan patah-patah, kepalanya terkulai dan rambutnya menutupi wajah. Pak Yono berteriak dan berlari keluar rumah dalam ketakutan. Di saat yang hampir bersamaan, Bayu terbangun oleh suara tangisan. Ratna terlihat tertidur pulas, sehingga ia menyadari tangisan itu berasal dari luar kamar. Saat berjalan ke ruang depan,
pintu penginapan terbuka lebar. Angin malam berembus membawa tangisan yang berubah menjadi tawa cekikikan. Jejak kaki basah mengarah keluar, membuat Bayu segera membangunkan Doni dan Ratna. Mereka bertiga lalu menyusuri jalan setapak menuju lapangan desa dengan bekal senter seadanya. Di lapangan, mereka melihat Mala dengan rambut kusut dan mata putih menyeret tubuh Pak Yono yang penuh luka. Suara berat keluar dari mulut Mala, menyatakan bahwa laki-laki itu harus merasakan penderitaan yang pernah dirasakan Wiwin. Tubuh Pak Yono dilempar ke tengah lapangan, sementara Mala mengambil obor dan menyalakan api. Dengan kemarahan yang meluap, ia melemparkan obor itu tepat ke tubuh Pak Yono. Api membubung tinggi, teriakan memilukan terdengar, dan bau daging terbakar menyebar memenuhi udara malam. Beberapa warga yang datang hanya mampu terpaku tanpa berani mendekat. Mala berteriak bahwa ini adalah balasan atas malam kelam ketika Wiwin diperkosa, dibiarkan menangis, dan ditinggalkan mati tanpa ada yang menolong. Tubuhnya kemudian terhempas ke belakang, ia pingsan, sementara Bayu memeluknya dengan panik. Seorang warga tua menangis terseduh dan menyatakan bahwa kejadian itu adalah malam berdarah yang selama ini disembunyikan. Ratna menangis sambil memeluk tubuh Mala. Doni hanya terdiam terpaku, sementara Bayu menggenggam kalung Wiwin dengan erat. Mereka menyadari bahwa ini belum berakhir, sebab arwah Wiwin masih menuntut keadilan. Angin malam kembali membawa bisikan, suara tawa semakin ramai dan mengerikan dari arah hutan, tanda bahwa dendam itu belum selesai. Ratna dengan suara gemetar mempertanyakan keyakinan Bayu dan Doni. Apakah mereka masih sanggup melanjutkan perjalanan menuju gubuk tua untuk menghadapi kebenaran yang lebih gelap lagi? Hawa malam itu begitu dingin, menusuk hingga ke tulang dan membawa serta aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi kemenyan. Doni mengencangkan ikat kepala sambil menggenggam cangkul erat-erat, tekadnya bulat untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Bayu mengangguk setuju, menyadari bahwa kerasukan yang menimpa Mala bukanlah tanpa alasan. Warga desa pun sudah berkumpul, membawa peralatan gali dan penerangan, berdiri tak jauh dari gubuk tua yang menjadi pusat segala keganjilan. Ketika langkah mereka semakin dekat ke arah gubuk, suasana mendadak berubah. Angin berhembus dengan desisan aneh, menyerupai bisikan, dan rumput-rumput bergoyang tidak wajar. Dari kejauhan, tampak bayangan tinggi menjulang menyelinap di balik pohon beringin. Seorang warga sempat mundur perlahan, namun semua sudah terlambat untuk menghentikan ini. Dengan lirih Ratna berbisik, bahwa tidak ada lagi jalan untuk membatalkannya. Tanah di bawah gubuk terasa keras, seolah menyimpan sesuatu yang enggan untuk ditemukan. Bayu terus mengayunkan cangkul, keringat bercucuran meskipun udara malam begitu menusuk. Tiba-tiba Doni berseru panik ketika cangkulnya membentur benda keras. Semua terdiam, menahan napas, sementara Bayu berjongkok dan membersihkan tanah di sekitarnya. Perlahan terlihat tulang belulang kerangka manusia, di lehernya masih tergantung kalung manik berwarna biru, dan di sela-sela pakaian yang membusuk tanpa sobekan kain rok sekolah. Ratna menutup mulutnya menahan mual, sedangkan seorang warga tua terisak melihat pemandangan itu. Dari balik kerumunan, muncullah Mbok Sarmi dengan langkah tertatih, membawa kemenyan yang masih menyala. Aura perempuan renta itu begitu kuat, menyatu dengan malam dan bayangan seolah tunduk padanya. Ia berkata dengan suara bergetar, bahwa akhirnya mereka menemukan sosok yang selama ini dicari. Saat itulah kebenaran mulai terkuak. Wiwin bukan sekadar hilang tanpa jejak. Gadis malang itu diperkosa oleh Pak Riono bersama dua kawannya. Ketika melawan, mereka panik dan mencekiknya hingga tewas, lalu menguburkan jasadnya di bawah gubuk tersebut. Hening menyelimuti malam. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Beberapa warga terdiam, terkejut, dan tidak percaya kepala desa mereka menyimpan aib sebesar itu.
Embok Sarmi dengan mata berkaca-kaca menjelaskan bahwa ia dulu hanya seorang pembantu, tidak ada yang akan mempercayai kesaksiannya. Ia menyaksikan Pak Riono pulang dengan pakaian berlumuran darah, namun ancaman membuatnya bungkam selama ini. Esok harinya, jasad Wiwin dimakamkan dengan layak di pemakaman umum. Bayu, Doni, dan Ratna turut mengangkat keranda bersama pelayat lainnya. Sepasang orang tua renta berjalan perlahan membawa foto Wiwin yang sudah kusam. Dengan suara parau penuh kepasrahan, mereka menyatakan keikhlasan meski luka itu tidak akan pernah hilang. Ratna memeluk ibu Wiwin, dan tangis pun pecah mengiringi prosesi pemakaman. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Seminggu setelah pemakaman, istri Pak Riono mulai berkeliling desa dengan rambut kusut, mata kosong, dan tangannya menggenggam foto suaminya serta kendi berisi abu kremasi. Ia terus berteriak, menuduh bahwa suaminya difitnah dan menuding Wiwin sebagai penggoda. Tidak seorang pun berani mendekat, hingga suatu pagi ia ditemukan duduk di depan makam Wiwin, menggigit foto suaminya hingga berdarah. Tragedi berikutnya menyusul. Putra Pak Riono yang masih remaja ditemukan gantung diri di dapur rumahnya. Ia meninggalkan sepucuk surat yang berisi permintaan maaf, karena merasa tidak kuat menanggung pandangan sinis warga yang mengutuknya hanya karena ia anak seorang pembunuh. Desa pun diliputi duka. Bayu, Doni, dan Ratna duduk di tepi pematang sawah pada malam hari, menatap langit yang kelam. Doni berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya sudah selesai, tetapi rasa tidak tenang masih menggelayut. Ratna menyadari ada banyak hal yang belum terungkap, bahwa desa itu menyimpan terlalu banyak luka dan rahasia kelam. Bayu hanya menatap hutan tempat gubuk itu pernah berdiri, yang kini sudah dibakar warga. Mereka berharap Wiwin bisa beristirahat dengan tenang. Namun angin malam yang berhembus pelan membawa aroma tanah dan kemenyan, disertai suara tawa perempuan yang terdengar samar dari kejauhan. Mereka tidak menoleh, karena sudah memahami bahwa tidak semua yang mati benar-benar pergi.